Tikus, nenek ni labu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bersua dan berjumpa kembali tentu berkat rahmat Allah, karunia dan nikmat Allah. Setelah 2 minggu kita libur, rasanya 2 minggu tu lama nian, ya. Cak rasalah bertahun-tahun tak jumpa dengan jamaah mushola Al-Mu'min. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadrat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Kita awali majlis kita sebagaimana biasa membaca suratul Fatihah sebagai syukur kepada Allah, terima kasih kepada Rasulullah SAW dan adab kita kepada ulama kita, guru-guru kita, bil khusus pengarang kitab Fadailul Awqat yaitu Imam Al-Baihaqi dan semua ulama kita, guru-guru kita. Kita hadiahkan suratul Fatihah terkhusus untuk mereka. Semoga ruh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amaliyah kesolehan beliau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tinggikan maqam beliau, derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini dan keluarga besar kita, Allah jadikan kita hambanya yang taat, yang soleh, yang takwa, yang istiqomah dalam ibadah, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia terlebih hajat akhirat. Semoga Allah luaskan, lapangkan, berkahi rizki kita semua, dan semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan anak cucu kita anak-anak yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk tanggal 10 Sya'ban. Tanggal 10 malam ini. Ya, tinggal 20 hari lagi lebih kurang. Ya, kita nak memasuki bulan suci Ramadan, dan hitungan kita melihat hitungan awal masuknya bulan Sya'ban kemarin, insyaallah malam nisfu Sya'ban, malam Rebu kage itu malam nisfu Sya'ban. Ini malam 5 ya kan, 5 nih ya, berarti malam 10 malam hari, berarti 5 hari lagi ya. Malam Rebu tepatnya hitungan kita sudah malam nisfu Sya'ban. Dan biasa amalan kita baca Yasin 3 kali, baca doa ya, beramal soleh yang lainnya, pokoknya diperbanyak. Nanti akan kita bahas satu persatu hadis-hadis tentang amaliyah
selama di bulan Sya'ban, tepatnya wabil khusus nanti di malam nisfu Sya'bannya. Dalam hadis di kitab Fadail Awqat karya Imam Baihaqi ini pada bab fi fadli Sya'ban, tentang keutamaan bulan Sya'ban, dikutip oleh Imam Baihaqi beberapa hadis, diantaranya riwayat dari Abi Salamah. Abi Salamah pernah bertanya kepada Siti Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban istri Nabi Siti Aisyah, puasanya Nabi di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, kana yasumu hatta naqul qad shama wa yuftiru hatta naqul qad aftar wa lam arahu shama min syahrin qattu akthar min siyamihi Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah illa qalilan. Berdasarkan hadis ini, di bulan Sya'ban Rasulullah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, lebih banyak berpuasa, nyaris full sebulan itu. Illa qalilan, kecuali beberapa hari yang beliau tidak puasa. Ibu-ibu yang masih ada utang puasa, istri saya tadi saya tanya, masih ada utang sari. Jadi dia nak puasa besok rencananya. Kalau nak puasa besok cukup makro. Puasa Jumat baik itu makro. Puasa Sabtu baik makro. Ya, puasa Minggu baik itu makro. Biar tak makro itu Sabtu plus Minggu. Sabtu plus Jumat. Jumat plus Sabtu atau Jumat plus Kamis. Nah, itu tidak makro. Saya sarankan barangan B kayak puasa hari Rebu. Ya, puasa Rebu itu berarti puasa nisfu Sya'ban. Nah, kalau Nabi puasanya nyaris full. Ya, karena memang Nabi itu biasa puasa. Ya, biasa puasa. Nyaris setiap hari Rasulullah SAW itu puasa. Nah, jadi mumpung kesempatan di bawah tanggal 16. Jadi maksimal kita boleh puasa itu tanggal 15. Tanggal 16 ke atas itu haram puasa. Ya. Ini yang banyak kita tidak tahu. Ya. Minggu tadi malam Rabu saya bahas di Masjid Syuhada bahwa ada beberapa puasa yang haram. Ya, di antaranya adalah puasa Lebaran. Itu kita tahu kalau. Nah, yang jarang banyak kita tidak tahu adalah puasa yang haram juga adalah puasa 1/2 terakhir. Setengah terakhir di bulan Sya'ban. Artinya tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban itu haram puasa. Kecuali yang tidak haram, yang memang puasa tiap hari, ya, atau dia puasa Senin Kemis, ya, atau puasa Nabi Daud, atau seperti Sayyidina Utsman itu puasanya tiap hari. Nah, beliau tuh yang boleh. Yang tak pernah puasa, tiba-tiba baru puasa tanggal 16 sampai akhir, haram. Ya, haram. Jadi kalau nak ngodoi berapa hari lah? Sebelum Rebu kaki berarti. Nah, maksimal hari Rebu kaki. Yang tak biasa puasa, ya. Ya, boleh. Ya, Rebu sudah haram kecuali yang biasa puasa. Ya, yang tak biasa puasa baru nak puasa bulan inilah misalnya. Maka tanggal 16 ke atas tuh haram. Kalau yang biasa tidak masalah. Yang udah biasa tidak boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, gitu. Nah, jadi di bulan Sya'ban Rasulullah nyaris full puasanya. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abi Kubais, annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul, ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang paling dicintai Nabi, yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyasumahu Sya'ban. Untuk berpuasa, yang paling disenangi Nabi untuk berpuasa itu adalah bulan Sya'ban. Tentu di samping bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban bulan yang paling senang Nabi untuk puasa. Karena apa? Latihan lah. Udah latihan, nanti pas Ramadan kita tidak kaget. Kalau tidak kalah puasa, tiba-tiba puasa Ramadan saja kaget perut kita. Sono, demam. Ya, maka sebagai latihan biar tidak teler, puasalah di bulan Rajab kemarin. Kalau belum sempat Rajab, di bulan Sya'ban nih. Ya, sebagai persiapan menjelang Ramadan. Nah, Nabi paling senang kata Siti Aisyah puasa di bulan Sya'ban. Tsumma yasilahu bi Ramadan, kemudian nyambung di bulan suci Ramadan. Berarti ya nyaris full tadi. Ya, nyambung langsung di bulan Ramadan.
Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyusumi afdal?" Puasa yang mana yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal shaumu Sya'ban ta'ziman li Ramadan." Puasa yang paling afdal kata Nabi adalah puasa bulan Sya'ban. Sebagai bentuk pengagungan, takzim itu mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Jadi saking menyambut Ramadan itu persiapannya jauh hari. Ya, jangan begitu Ramadan baru puasa. Itu berarti sama dengan tidak memuliakan Ramadan. Ibarat kita nyambut tamu agung, itu persiapannya lama itu. Bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Tidak mungkin kagetan. Ya, pastilah kalau kita nak ngadain acara, pasti persiapannya matang, panjang, ya, dipikirkan itu masa-masa. Ama itu juga nak nyambut Ramadan. Jadi Ramadan itu bagaikan tamu agung, ya, tamu yang istimewa. Tidak mungkin basing-basing nyambutnya, ya. Nah, dalam rangka menyambut Ramadan, kita puasa di bulan Sya'ban. Fa'ayus sadaqati afdal. Rasul juga ditanya, sedekah yang paling afdal yang mana ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan nanti upayakan sedekah tiap hari walaupun tak banyak, ya. Tiap hari sedekah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Sya'ban baina Rajab wa syahrul Ramadan. Bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi Sya'ban tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Yaghfulun nas anhu, banyak orang lalai, apalagi orang Indonesia. Dengan bulan Sya'ban ini kita banyak lalai. Lagi hari Jumat main. Tadi beda cangkering, duh. Kemari, duh. Ruahan. Banyak lalai kan? Jadi kalau kita nak puasa itu lebih berat di bulan Sya'ban ini. Maka Nabi udah sadar, walaupun tradisi ruahan itu belum ada zaman Nabi. Tapi Nabi dah tahu, pasti banyak orang lalai. Banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Taghfulu an-nas anhu, banyak orang lalai dengan bulan Sya'ban. Qultu Sya'ban tarfa'u lahu a'malul ibad. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkat amalan-amalan hamba, artinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana shaim. Maka kata Nabi, aku senang agar ketika laporan amalku dilaporkan kepada Allah, dalam catatan amal yang dilaporkan tadi ada catatan puasanya. Jadi bulan Sya'ban ini wabil khusus nisfu Sya'ban itu hari pelaporan amal. Nabi senang ketika amalan beliau dilaporkan kepada Allah ada catatan puasa. Kenapa catatan puasa harus ada dalam catatan amal kita? Karena puasa itu nisfus sabri, setengah dari kesabaran. Dan orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tak terhingga, tak terhitung saking banyaknya. Ya, kalau sholat masa dirikin aja sekian. Ya, tapi sabar, yang sabar itu implementasinya adalah puasa. Jadi puasa itu inti dari kesabaran. Ya, maka pahalanya besar. Nabi ingin dalam catatan amal beliau ada laporan puasanya. Sahabat juga bertanya kepada Rasul, araka tarfa'u lahu araka tasum yaumal isnain wal khamis. Rasul juga ditanya oleh sahabat, kata sahabat, kami melihat engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis. Ya, wala tada'uhuma, dan engkau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Jadi Nabi selalu puasa Senin Kamis. Faqala, Rasul bersabda, inna a'malal ibad turfa'u fihima, karena hari Senin dan hari Kamis adalah hari amalan kita juga dilaporkan kepada Allah. Jadi hari amalan kita dilaporkan itu hari Senin, hari Kamis.
Terus setiap bulan Sya'ban. Wabil khusus tanggal 15-nya nisfu Sya'bannya. Itu hari amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laporan amalan itu ada yang harian. Ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang per kasus, per amalan. Ya. Nah, itu ada waktu-waktunya. Nah, kalau yang tahunan bulan Sya'ban. Kalau yang mingguan 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Ada juga harian. Maka kata Nabi, kenapa saya puasa Senin dan Kamis? Fa uhibbu alla yurfa'u amali illa wa ana shaim. Rasulullah ingin ketika laporan amaliyah beliau dilaporkan kepada Allah ada catatan puasa di dalamnya. Baik, sekarang kita masuk bahasan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tadi bulan Sya'ban secara umum. Hadis riwayat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ya. Fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mengampuni dosa ya kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban itu seluruhnya diampuni dosanya. Dalam riwayat lain disebutkan yang diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bulu kambing dari Bani Kilab. Seluruh kambing yang ada di suku itu, jumlah bulunya total sebanyak itulah Allah mengampuni dosa kaum muslimin pada malam nisfu Sya'ban. Sekok kambing ribuan bulu sanggup deh. Apalagi seluruh total kambing yang ada di Bani Kilab itu, di suku Kilab itu. Gitu. Kecuali orang 2 yang tidak diampuni malam nisfu Sya'ban. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan di Masjid Istiqomah khutbah tadi. Hikmah kita ruahan itu sebenarnya agar kita tidak termasuk orang 2 ini. Kita ketemu keluarga, bukan cuma makan minum ruahan itu, salam-salaman, saling memaafkan. Kalau nak bertamu ke rumah-rumah tidak sempat, tidak terkober, ya tidak sempat. Maka kita ngundang keluarga, tetangga ke rumah untuk saling memaafkan. Agar pas di malam nisfu Sya'ban kita tidak sangkut paut lagi dengan manusia. Karena yang tidak diampuni pada malam itu satu orang musyrik. Orang yang masih menyekutukan Allah, masih main dukun, ya, masih main gawe syirik, gawe tidak benar, ya, masuk main dukun, percaya apa ramalan dan sebagainya, ya itu, yang musyrik seperti itu. Atau musyahin ini yang masih bermusuhan, yang tak saloan, tak sebaikan. Maka itu yang tadi saya sampaikan, hikmah ruahan itu ketemu sanak keluarga, ketemu jiran tetangga, selesaikanlah masalahnya sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum bulan Ramadan. Karena ketika kita masih bermusuhan, masih tidak seteguran, masih putus silaturahmi, tak diampuni dosa kita walaupun banyak amal. Karena dosa dengan manusia itu tidak akan kelar sebelum kita ngelir kayaknya. Jadi harus dituntaskan. Oleh karena itu jangan ada musuh. Banyak musuh saro. Ya. Minimal kita ini tidak menganggap orang lain musuh. Kalau orang musuhi kita, itu urusan dia, itu dosa dia. Tapi jangan kita musuhi orang. Jangan kita jahat sama orang. Kalau orang nak jahat sama kita, nak kita tahan, tidak baca. Mulut dia, ya kan, badan dia, tidak baca kita nak nolak. Ya, minimal yang pacak kita tahan itu kan kitanya. Jangan ngomong basing, jangan jahat sama orang. Nah, kita yang pacak nahan. Ya, nama hal yang ngomong jahat sama kita tidak pacak gitu. Mulut orang masing-masing. Ya kan, pikiran orang masing-masing, badan masing-masing. Sulit. Tapi kita bisa menahan diri kita untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi 2 orang ini tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang musyrik dan orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang jahat sama orang lain. Riwayat dari Abi Tha'labah Al-Khushani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ittala Allahu ila khalqi, Allah memberitahukan kepada seluruh makhluknya, fayaghfiru lil mu'minin,
Allah mengampuni dosa orang mukmin. Wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u, yang tidak diampuni. Nah, ini tambahan. Tadi yang tidak diampuni yang syirik, yang bermusuhan, yang putus silaturahim. Ditambah dalam ayat ini satu orang lagi yang tidak diampuni malam hari itu, malam nisfu Sa'ban. Ahlal hiqdi, orang yang dendam. Hikdun itu dendam. Jadi lewat dengan orang tuh lama. Lewat tuh boleh, manusiawi lewat dengan orang, cuma jangan lama-lama. Dan lewat sebatas perbuatannya, bukan orangnya. Kalau kita perbuatannya, ketika perbuatannya berubah, kita senang lagi sama dia. Tapi kalau lewat tuh dengan orangnya, walaupun dia baik masih jahat gitu. Karena yang dilewat orangnya. Maka jangan membenci orang, tapi benci perbuatannya. Selama dia masih itu, kita tidak galak baik sama dia. Ya, jadi syarat dia kita baik, dia berubah jadi orang baik, jadi rajin ke masjid, jadi rajin musola misalnya kan. Nah, jadi tidak boleh dendam. Orang yang menyimpan dendam dengan orang lain tak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Jangan dendam. Kadang-kadang kita ini dendam diwaris ke anak cucu. Ya, jangan yang keluarga tubuh baik dengan sianu. 7 turunan kusumpai. Nah, tidak boleh itu. Itu dendamnya kebablasan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Riwayat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailataha." Jadi apabila malam nisfu Sya'ban, maka kata beliau, kata Rasulullah, faqumu lailataha. Dirikan malam nisfu Sya'ban, artinya ibadah di malam itu. Terserah nak baca Yasin, nak baca Quran, nak sedekah, nak sholat malam. Tapi tidak ada sholat khusus nisfu Sya'ban. Itu catatannya. Nak malam itu sholat silakan. Bebas, kan banyak sholat tahajud jadi. Ya, jangan be sholat duha malam itu. Karena sholat duha pagi. Ya, nak tasbih jadi, hajat jadi, istihoro jadi, ya kan? Nah, jangan be sholat duha sama sholat istisqa, minta hujan. Bukan waktunya itu. Sholat lain kan banyak. Tasbih, tahajud be ya 12 rakaat, tambah witir 11 rakaat. Lah berapa itu? Kempor juga kaki bibi sembahyang itu. Enggak usah nambah-nambah, dak kaki syariatnya sholat nisfu Sya'ban. Secara khusus dengan niat usolli sunnatan nisfi Sya'ban. Nah, itu dah ada. Imam Nawawi membantah, kalaupun ada yang ngamalkan itu hadisnya palsu, bukan cuma dhaif, hadisnya palsu, hadisnya mau tuh. Jadi lebih aman sholat yang lain bebas pada malam hari itu. Bukan atas nama nisfu Sya'ban. Wasumu yaumaha, siangnya puasa. Jadi malamnya kita ibadat. Terserah ibadat yang pacak digawekan, sedekah, ngaji, zikir, sholawat, tahajud, ya. Siangnya puasa. Puasa nisfu Sya'ban. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu, ala mustaghfirun fa'ghfirulah. Ada dah yang nak minta ampun malam ini. Ada dah yang nak minta ampun, ditantang oleh Allah. Siapa yang minta ampun malam hari? Aku ampuni dosanya. Dengan catatan 3 tadi tinggal. Apa 3 tadi? Tidak syirik, tidak putus silaturahim, tidak bermusuhan, tidak seteguran, sama tadi tidak punya dendam sama siapapun. Walaupun orang jahat sama kita, udah lupa lah. Pacak Tuhan. Kalau pacak kita juga tidak ngomong, pacaklah Tuhan balas juga. Itu juga masih dendam sebenarnya. Cuma mewakilkan dengan Tuhan balas juga kan? Kita kan kadang-kadang itu. Kalau memang tidak dendam itu pokoknya memang tulus ikhlas. Ya pokoknya aku maafkan nian. Kalau pacak Tuhan pun tidak malas kejahatan dia. Ah, itu baru tulus. Kalau masih aku maafkan cuma biar Tuhan malas dia. Itu masih dendam menurut aku. Ya kan? Seolah itu nyuruh Tuhan itu, merintah Tuhan itu. Tuhan wakili aku balas dendam dengan dia itu. Seolah-olah kan ngomong mah itu. Itu masih jahat. Sebenarnya itu masih jahat. Nah, kecuali yang 3 tadi. Ya, jadi malam ibadat, siangnya puasa. Maka Allah pada malam nisfu Sya'ban Allah berfirman, ala mustaghfirun. Ada tak yang nak minta ampun? Fa'aghfiru lahu. Aku ampuni dosanya.
Ala mustarzikun, ada tak yang nak minta rizki? Maka di antara doa dan niat baca Yasin 3 kali sudah maghrib, itu kan ada 3 kali baca Yasin. Di antara doa itu kan minta rizki. Minta rizki, panjang umur, ya, taat ibadat, ya. Itu doa ketika baca Yasin itu. Di samping doa nisfu Sya'bannya. Itu benar berdasarkan hadis ini. Ala, ditantang oleh Allah. Ala mustarzikun. Adakah yang mau minta rizki? Ya. Fa'ar zukoh. Aku akan beri dia rizki. Karena malam nisfu Sya'ban itu malam pembaharuan. Ibaratnya itu apa ya? Kalau di kantor itu ya. Nah itu. Kayak malam di refresh lagi takdir kita, ya diperbarui lagi takdir kita, gitu. Selain itu juga malam Lailatul Qadar, kan takdir kita tuh sudah ditentukan, tapi kan bisa dirubah. Yang ngotak-ngatiknya Allah, maka itu bisa dirubah di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu malam itu perbanyak ibadat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala sa'ilun, ada yang nak minta dengan aku juga, uji Allah. Ditanya, ditantang. Ada yang nak minta enggak malam hari ini? Fa'utiyahu, aku akan beri dia. Ya. Nah, itulah. Ala kaza, dan masih banyak lagi, cuma tidak disebut. Tapi yang disebut 3 nih. Ada yang nak minta ampun apa tidak? Ada yang nak minta rizki apa tidak? Ada yang nak minta sesuatu apa tidak pada malam hari ini? Dan permintaan-permintaan lainnya. Ya. Hatta yatul al-fajru, sampai terbit fajar. Tantangan ini berlaku ya sedaya sampai fajar. Sejak malam berarti sejak maghrib. Nisfu Sya'ban itu sejak maghrib malam Rebu kaki sampai azan subuh. Panjang tuh waktunya. Nak mintalah. Dan kalau Nabi malam itu begadang. Begadang. Bukan nonton TV. Bukan main HP. Malam Rebu itu ya hari kalangan kan, bukan berjago di kalangan, nak berjualan besok, bukan. Ibadat di atas sejadah malam hari itu. Hadis riwayat Utsman bin Abil As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, nada munadin." Pada malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, ada suara yang memanggil, yang berseru. Kita tak dengar. Nah, ini dikasih bocoran oleh Rasulullah. Ada suara yang berseru. Hal min mustaghfirin fa'ughfirullah. Adakah yang mau minta ampun, akan aku ampuni dosanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Adakah yang meminta pada malam hari ini, aku akan beri permintaannya, aku akan kabulkan hajatnya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiyah. Maka tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu pada malam nisfu Sya'ban kecuali akan dikabulkan Allah. Jadi malam itu mustajab. Doa kita mustajab. Kecuali, nah nambah lagi. Yang doanya tidak makbul malam hari itu, yang dosa yang tidak diampuni malam hari itu, tadilah 3 apa 4 ya? 3 tadi, tambah sikok lagi. Illa zaniyatun bi farjiha au musyrikuna. Musyrik tadi sudah dibahas. Kecuali yang berzina. Tukang zina. Tukang selingkuh. Ya, yang punya will, wanita idaman lain. Yang punya pil, bukan obat, pria idaman lain. Ada will, ada pil. Nah, yang berzina, yang serong, ya, nauzubillah, doanya tidak dikabul, permintaannya tidak diberikan, dan dosanya pun tidak diampuni. Astagfirullah. Masih ada tambahan lagi. Nah, Nabi kalau malam nisfu Sya'ban, famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman wa qa'idan hatta asbaha. Yang tadi saya sampaikan, Nabi pada malam nisfu Sya'ban itu salat hatta asbaha, sampai subuh, tak setiduran. Ini Nabi. Jadi dalil kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban yo ini tidak ada bid'ah, tidak kawan sebelah tuh tinggal nyebut bid'ah. Kita punya dasar ini kitabnya kok. Ya, dan yang nyusun kitab ini Imam Baihaqi, ahli hadis. Imam Baihaqi. Jadi Nabi itu malam nisfu Sya'bannya salat hatta asbaha, sampai subuh, sampai pagi.
Bahkan fa asbaha wa qad ma'addat qadamah, sampai kaki Nabi bengkak. Sehingga Siti Aisyah sampai bertanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi, demi ayahmu, demi ayahku dan ibuku, kata Siti Aisyah, at'abta nafsak, engkau sudah menyusahkan dirimu sendiri wahai Rasulullah. Alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang? Ya, alaisa qad fa'alallahu bika, dan bukankah Allah sudah mengabulkan semua keinginanmu itu? Alaisa itu. Begitu Aisyah, Siti Aisyah berkata. Faqala bala ya Aisyah, benar kata Rasulullah, benar wahai Aisyah. Afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi jawaban Nabi, walaupun dosanya sudah diampuni, hajatnya pasti dikabulkan, kenapa beliau sampai sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak? Hatta tadi malam nisfu Sya'ban, sholatnya semalam-malaman sampai subuh. Jawaban Nabi, karena beliau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadah Nabi itu karena bersyukur, bukan karena ada kendak. Kalau kita kan ada kendak, nah, ibadah kita karena ada kendak. Beliau bukan, tapi karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, "Hal tadrina ma fi hadhihi lailah?" Tahukah engkau wahai Aisyah, kata Nabi, apa yang terkandung kemuliaan pada malam hari ini? Qalat ma fiha ya Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, apa saja isinya ya Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda, fiha yuktabu kullu mauludin min bani Adam fi hadhihi sanah. Pada malam nisfu Sya'ban ini dicatat, ditulis untuk semua umat manusia. Semua Bani Adam, semua manusia, kata Nabi, dicatat pada malam nisfu Sya'ban ini. Ya. Dicatat apa? Ya, ketentuan untuk dia, takdirnya, rizkinya dan sebagainya. Wa fiha ayyuktaba kullu halikin min bani Adam fi hadhihi sana. Dan pada malam nisfu Sya'ban juga sudah dicatat, sudah ditetapkan siapa yang bakal celaka. Siapa yang bakal celaka dari malam nisfu Sya'ban ini ke malam nisfu Sya'ban berikutnya. Itu sudah ditentukan takdirnya, bakal celaka, bakal selamat, ya, bakal dapat loka, bakal lulus P3K, itulah dicatat. Jadi yang nak lulus tes kayak malam nisfu Sya'ban gadang. Yang jomblo nak berlagi, nak berbini, gadanglah malam itu. Ya, banyak-banyaklah doa. Wa fiha turfa'u a'maluhum. Malam nisfu Sya'ban juga malam diangkat amalan, dilaporkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha tunazzalu arzaquhum. Malam nisfu Sya'ban juga, kata Nabi, malam diturunkan rizki. Ketentuan tentang rizki itu ditetapkan pada malam itu. Nah, maka dihidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Terakhir, tambahan dari yang tadi berapa tadi? Syirik, terus yang bermusuhan, yang putus silaturahmi, terus yang dendam, berzina. Ada tambahan lagi dalam hadis. Terakhir kita bahas pada malam hari ini. Kata Nabi, sittatun nafarin, ada 6 yang dosanya tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Nomor 1 versi hadis ini, mudminu khamrin, yang mabok. Yang mabok, minuman keras, yang narkoba, ya, kecuali yang minuman keras itu yang haram itu yang minum batu es. Nah, batu es itu minuman keras juga kan, cuma tak mabok. Jadi khamr di sini yang memabukkan, bukan minuman keras dalam mengerti batu es, Robi ya. Nah, itu keras baik. Iya. Belum taubat. Artinya selama ini minum minuman keras sampai malam itu pun masih minum minuman keras, artinya tidak taubat pada malam hari itu. Masih lanjut dosanya. Apalagi lebih berat lagi kalau malam itu langsung minum. Bisa jadi minumnya sebelum-sebelumnya tapi belum taubat, masih masuk. Intinya kita harus taubat mulai sekarang. Jangan nunggu kaget-kaget. Jangan sampai pada malam nisfu Sya'ban masih ada dosa yang belum kita taubati. Jadi yang mabok, ya, narkoba dan minuman keras tidak diampuni malam hari itu. Yang kedua versi hadis ini, wala aqqa liwalidayhi.
wala akun liwalidayhi. Tidak diampuni juga yang durhaka dengan orang tuanya. Nah, jadi yang pernah nyakiti orang tua, kalau jauh telepon, video call, ya minimal telepon atau WA atau SMS minta maaf. Walaupun mungkin kita tak merasa salah, tetap sebelum nisfu Sya'ban ini, ya sekarang ini, nanti, besok, ya cepat-cepat minta maaf sebelum bulan Ramadan, sebelum nisfu Sya'ban. Wala musirrun ala zina. Dan tidak diampuni juga yang zina, tadi sudah dibahas ya, yang berzina. Wala musarib. Nah, musarib ini mirip dengan yang tadi sudah dibahas ya. Musarib ini orang yang jahat, orang yang keras kepala, orang yang jahat, yang keras, yang negul, bengkelok. Nah, itu musarib itu. Ya, tak dengar kata, tak dengar omongan. Ya, kena di dewi. Negul itu ya namanya. Nah, itu tidak diampuni juga dosa ini. Wala musawwir. Musawwir ini tukang, kalau arti letternya tukang foto. Nah, tukang foto yang dimaksud di sini zaman dulu kan tidak hati tukang kamera, laju keno dia nih, tukang sorot kita malam hari ini, bukan. Maksud musawwir di sini tukang pahat, tukang buat patung, yang patung itu disembah zaman dulu. Ya, jadi tukang buat patung, yang patung itu disembah. Ya, gitu. Atau kalau tukang lukis, nah, maka tukang gambar dengan tukang lukis beda. Tukang goda, tukang foto, hukumnya beda dengan tukang lukis. Yang dianggap menyaingi ciptaan Allah itu tukang lukis. Dengan pahat ya. Ya, sama tukang pahat. Kalau tukang foto itu ciptaan Allah itu sendiri, cuma dipoto kan, pakai cahaya. Ya, jadi tidak menyaingi ciptaan Allah. Tapi kalau lukis itu dia membayangkan di otaknya, akhirnya dia tumpahkan, dia tuangkan dalam kanvas. Maka ulama menghukumi tukang lukis kalau yang dia lukis itu adalah gambar dari makhluk hidup, itu yang nanti di akhirat akan diminta oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada yang dia gambar. Ya, jadi orang banyak salah paham dengan hadis ini, seolah-olah diberlakukan umum sehingga foto pun jadi haram. Tidak. Ya, ulama sudah mengkaji, yang dimaksud musawwir di sini adalah tukang lukis yang melukis makhluk hidup, bukan tukang foto, bukan tukang gambar, bukan tukang video. Karena kalau video kan kita sama persis, ya, dengan wujud asli kita. Nah, kalau tukang lukis itu dia karena membayangkan, sama tukang pahat, ya, tukang buat patung. Terus yang tidak diampuni juga pada malam nisfu Sya'ban adalah wala qattatun, tukang fitnah, tukang adu domba, tukang bohong, ya. Jadi yang buat fitnah sana sini, ya, akhirnya orang jadi ribut, laki bini berbantah, adik beradik jadi kerok, dibuat-buat cakap. Tukang fitnah, tukang adu domba, tukang bohong, tukang dusta. Nah, itu dosanya juga tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Baik, inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, dan beberapa amalan yang kita laksanakan nanti pada malam nisfu Sya'ban itu. Sampai di sini bahasan kita. Ada nak ditanya sebelum kita tutup? Ya. No, tidak mesti sesuai tema. Ya. Ya. Tentang lukisan tadi Pak. Ya. Karena yang dilukis itu pahlawan ulama. Tapi dilukis setengah badan kan. Tidak apa-apa. Kalau lukisan tapi setengah badan itu kan tidak bisa hidup. Jadi lukisan yang jelas haram itu adalah makhluk hidup dan utuh. Sehingga kalau misalnya dia dikasih ruh, dia bisa hidup. Tapi kalau itu kan paling apa namanya, foto apa istilahnya? Close up ya? Pas foto. Pas foto. Itu kan tidak bisa hidup. Kalaupun nanti diberi ruh kan tidak bisa hidup. Makanya ulama tidak menyalahkan foto-foto ulama, lukisan-lukisan ulama itu. Karena tangan tidak kati kan biasanya cuma fokus di muka kan, paling sebatas ini. Ada orang hidup cuma batas ini kan tidak kati. Kalau batas perut masih bisa hidup, kan gitu. Iya. Ada tidak makhluk seperti kartun kan tidak kati, berarti tidak apa-apa. Kalau foto-foto besar di rumah itu mana? Foto keluarga aja. Kalau foto tidak apa-apa. Jadi foto dengan lukisan itu ulama udah membahas itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau foto itu kan sebenarnya efek cahaya. Jadi kita yang asli ciptaan Allah ini di foto, dijiplak sama persis. Jadi itu tidak menyaingi ciptaan Allah.
Ya, justru itu mengapresiasi ciptaan Allah. Ini loh ciptaan Allah. Ini loh raiku. Ya kan? Jadi cak kita berkaca itu tuh. Sama persis kan? Tidak ada yang beda kan? Nah, jadi kalau foto mayoritas ulama tidak menyalahkan, tidak mengharamkan. Selagi foto-fotonya tidak mengumbar aurat gitu. Masalah dendam tadi ini. Iya. Kita sudah minta maaf, kita udah dimalu di depan banyak kan, bikin nanya istilahnya. Tapi kita nih malu dan minta maaf, tapi minta maaf di HP kan, di WA kan, minta maaf. Tapi kalau kita ketemu orangnya, Ustaz, kita nyis rasanya hati kan, rasanya sakit kan tuh. Iya. Tapi kita udah maafkan sebenarnya. Kesalahan dia. Iya. Iya. Manusiawi. Saya katakan itu manusiawi. Ya. Cuma sebagus-bagusnya jangan lagi ada goresan di hati. Itu baru berarti 100% memaafkan. Kalau masih ada sakitnya berarti belum tulus. Masih ada segaris itu. Ya, berarti masih ada. Ya, tapi itu manusiawi kok. Manusiawi. Iya, dah pacar nang hilangnya sama sekali. Mau juga Gus Dur itu, aku maafkan tapi aku masih ingat. Ya, manusiawi dah pacar nak muangnya. Apalagi ketemu terus, maka caranya menyedikitkan pertemuan dengan yang kita menghindar. Seperti Nabi itu kan sangat sakit hati dengan Wahsy. Wahsy itu budak yang sengaja dipersiapkan untuk membunuh paman Nabi Hamzah. Jadi paman Nabi Hamzah itu mati di tangan Wahsy ahli tombak. Begitu paman Nabi Hamzah itu meninggal dunia, jantungnya dirobek oleh Hindun dan dikunyah-kunyah. Jadi sangat mengenaskan Hamzah paman Nabi itu meninggal dunia. Maka Nabi ya sakit hati, manusiawi kan? Maka Nabi ketika ketemu Wahsy, Nabi ngomong, jangan sering-sering ketemu karena akan luka. Jadi Nabi pun seperti itu. Jadi apalagi kita bukan Nabi. Jadi itu manusiawi dan itu normal. Oleh karena itu kurangi pertemuan. Bukan maksud kita mutus silaturahmi, bukan. Cuma jaga jarak. Tapi kalau ketemu kita tidak jadi masalah. Ya biasa baik. Tapi ngurangi. Bahasanya mungkin lebih tepat jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak tidak mutuskan silaturahmi. Masih negor. Nah, yang putus silaturahmi itu memang idaknya anak saya bertekor melengos. Asal apa belintas melengos. Nah, itu yang salah. Kalau ketika ketemu masih cak biasa, cuma di hati masih ingat dulu. Pernah kan? Itu manusiawi. Nah, yang harus kita putuskan, tidak dosa memutuskan silaturahmi itu kawan yang jahat. Kawan ngajak gawe tidak benar, ngajak berjudi, ngajak narkoba, ngajak berzina, main betino. Itu wajib putus silaturahmi. Rusak adonan, ya. Tapi kalau yang pernah bermasalah tapi sudah baik akor, itu jarangin boleh. Jago jarak. Karena kita tidak ingin ibarat luko tuh disiram banyu garam. Pedihnya tuh sakitnya tuh di sini ya. Ulang lagi. Jadi jaga jarak, boleh. Dan tidak mungkin menghilangkan itu. Bahkan Nabi dengan Wahsy itu dia omong jaga jarak. Jangan sering-sering ketemu Nabi karena bukan luat dengan Wahsy tapi akan terulang memori kenangan beliau dengan pamannya yang dibunuh secara sadis itu. Sampai itu ada berapa lubang ya, hancur. Tidak dikenali jasad paman Nabi. Dan pelakunya adalah Wahsy. Gitu ya. Karena dendam Hindun tuh awang tuanya mati pada perang Badar. Jadi dia dendam. Pada waktu perang Uhud dia balas dendam. Dia sengaja niat melatih Wahsy, tugas Wahsy itu tidak ada lain. Siko, bunuh Hamzah itulah. Spesial untuk bunuh Hamzah. Ya, begitu Hamzah meninggal dunia, dicabik-cabik tubuhnya sampai hancur dan jantungnya itu dikunyah oleh Hindu. Apa tak Nabi sedih kan? Jadi untuk menghindari kesedihan itu terulang kembali, jaga jarak Nabi dengan Wahsy. Nama itulah juga kita. Ya. Ini ada satu lagi. Saya pernah mendengar tetangga saya bilang dia itu dulu sama kita kan. Sekarang dia agak lain kan dikit istilahnya itu haluan yang agak berbeda dengan kita. Istrinya tuh berpuasa sunnah seperti puasa Sya'ban itu kan. Beliau melarangnya. Itu kan puasa sunnah aja. Sementara menurut dengan suami katanya wajib. Itu bagaimana?
Iya benar. Puasa sunnah itu derajatnya di bawah yang wajib. Perintah suami wajib, puasa sunat ya sunat. Secara hukum benar. Iya. Tetapi kurang bijaksana suami yang pakai hukum untuk egoismenya sendiri. Iya. Itu egois suami yang seperti itu. Suami yang baik tentu akan mengizinkan istrinya untuk puasa sunnah. Apalagi puasa sunnah itu kan ada yang sifatnya tahunan. Ya, bukan tiap hari. Kalau Senin Kemis oke lah. Tapi kalau yang puasanya susah banget itu cuma setahun sekali. Kalau tidak puasa Rebo Kage, tahun depan baru ketemu yo kalau ada umur. Maka sebagai suami yang baik, walaupun memang benar perintah suami wajib. Benar kan? Borongan kalau siang. Kan malam ada. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya itu egois. Iya. Benar, hukumnya benar, tapi disalahgunakan. Iya. Makanya kadang-kadang yang banyak melanggar hukum itu yang tahu hukum. Dia tahu salah. Jadi dia memanfaatkan hukum. Benar, tidak salah, tapi adabnya yang kurang di situ. Tidak ada adab. Jadi hukum itu bukan cuma hukum, tapi adab juga ada di dalamnya. Walaupun hukumnya benar ini, tapi kan dipikir panjang dulu. Jangan egois, ya. Karena ini ibadah tahunan. Masa mau dilarang? Dan dalilnya jelas, gitu. Ada. Baik, kita cukupkan karena sudah tiba waktu Isya ya. Alhamdulillah, semoga barokah, manfaat, dan semoga kita nanti bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan kita akhiri malam hari ini kajian kita dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.